Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Komunitas Agape. Diambil dari 22 ayat 34 sampai dengan 40. Belakangan ini kita membahas tentang firman dari Injil Matius. Ciri khas utama dari Injil Matius adalah adanya berbagai perumpamaan tentang surga, yaitu kerajaan Allah. Matius menyebut kata surga mengganti kata kerajaan Allah. Karena pada waktu itu, orang Yahudi tidak dapat memanggil sembarangan sebutan Allah yang terlalu suci, sehingga mereka menggunakan kata surga. Matius menunjukkan secara nyata tentang inti surga dan kehidupan seperti apa yang harus kita hidupi sebagai umat kerajaan Allah melalui berbagai perumpamaan dan firman Tuhan. Kita harus menghidupi kehidupan yang menikmati kerajaan Allah baik di surga maupun di bumi secara realitas dalam kehidupan masing-masing kita sekarang ini. Firman hari ini adalah peristiwa saat Yesus masuk ke Yerusalem untuk menyaliban yang merupakan tujuannya datang di bumi. Jika kita melihat Matius pasal 21, maka dalam bagian kita menemukan Yesus melakukan pelayanan untuk pemulihan intisari secara rohani seperti menyucikan bait Allah. Oleh sebab itu, pemimpin agama Yahudi, semua imam kepala, tua-tua, orang Farisi dan orang Saduki bergiliran menyerang Yesus. Minggu yang lalu kita membahas tentang penyerangan orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka tidak mengatakan apa-apa di hadapan firman Yesus. Maka kali ini orang-orang Farisi menyerang lagi Yesus. Namun Yesus memberi kita pengajaran rohani bagaimana menjalani hidup kita sebagai umat kerajaan Allah. Firman hari ini menekankan bahwa kita harus menghidupi komunitas agape sebagai umat kerajaan Allah, sebagaimana judul khotbah hari ini. Agape adalah istilah Yunani yang berarti kasih. Ada 4 jenis cinta kasih yang bermakna kasih dalam bahasa Yunani. Eros merupakan cinta kasih antara melawan jenis, lawan jenis. Storge merupakan kasih merasa orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Phileo merupakan kasih yang biasa terjadi di lingkungan persaudaraan dan sahabat. Agape adalah kasih tak bersyarat. Keempat jenis kasih tersebut dirangkum sebagai berikut. Manusia dilahirkan oleh Eros, dipelihara oleh Storge, direngkakan oleh Phileo, dan disempurnakan oleh agape. Dengan demikian, kasih agape adalah jenis kasih yang berbeda dari konsep cinta yang lain. Secara rohani, kasih agape adalah kasih Injili. Ciri khas Injil adalah tidak ada halangan atau hambatan. Ini berarti kasih tanpa syarat dan tanpa batas, bukan pendekatan bersyarat menurut penampilan orang lain. Saya baik-baik saja, Anda baik-baik saja, semua orang baik-baik saja. Kasih agape ini paling ditunjukkan adalah inkarnasi Yesus dan
penyaliban Yesus. Inti dari kasih agape adalah bahwa Tuhan sendiri datang ke dunia ini dengan mengenakan tubuh fisik dan memikul salib untuk sepenuhnya menyelesaikan dosa dan kutuk kita, keluarga kita. Gereja dibangun di atas kasih agape ini. Oleh karena itu, misi inti dari gereja adalah membentuk komunitas agape dan menyebarkan kasih agape itu. Yesus memberitahu kita secara realitas seperti apa kehidupan komunitas agape sambil Yesus menerima serangan orang-orang Farisi. Inilah kehidupan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak dari Kristus yang menguatkan satu sama lain dalam komunitas agape dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Pokok bahasan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dalam ayat 34 sampai dengan 36, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Seorang ahli Taurat dari orang-orang Farisi bertanya untuk mencobai Yesus. Katanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pada saat itu orang Yahudi memiliki 613 perintah dari hukum Taurat. Karena 10 perintah memiliki 613 kosakata dalam bahasa Ibrani. Sehingga mereka membuat 613 perintah untuk menjaga kehidupan mereka. Seluruh 613 perintah terdiri dari 248 perintah positif untuk dilakukan dan 365 larangan yang tidak boleh dilakukan. Larangan berjumlah 345 yang bertepatan dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari. Sedangkan perintah positif berjumlah 248 yang dikatakan merupakan jumlah seluruh tulang dan organ utama dalam tubuh manusia. Namun sebenarnya secara nyata sulit menjaga dan mengikuti betapa banyak 613 perintah tersebut bagi mereka. Oleh sebab itu, ada perdebatan yang tidak perlu di antara mereka tentang perintah mana yang memiliki prioritas tertinggi, dan para rabi menawarkan berbagai pendapat tentang hal ini. Pada saat itu, Rabi Hillel yang adalah salah satu rabi yang termasyhur memilih firman Matius 7 ayat 12 sebagai perintah tertinggi di antara perintah-perintah. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Rabi yang lain bernama Akiba memilih firman Imamat, pasal 19 ayat 18 sebagai perintah tertinggi. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Seperti demikian mereka memberi beragam macam pendapat sesuai dengan pemikiran dan nilai-nilainya sendiri. Tetapi Yesus memberi kita firman yang mengakhiri perdebatan tersebut. Dalam ayat 37 dan 38, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama."
Kata kasih yang digunakan di sini adalah kata agape seis yang berasal dari kata agape. Secara khusus, ketika agape berarti mengasihi Tuhan, hal ini mengungkapkan rasa syukur atas kasih karunia yang diterima dan sekaligus menaati firman Tuhan tanpa batas. Kasih dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua sampai mati di kayu salib. Kita harus bersyukur atas ketaatan Yesus Kristus dan menaati firman Tuhan dengan segenap hati kita selama 24 jam. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan berarti menaati firman Tuhan. Tujuan beribadah adalah memegang firman Tuhan yang memberikan kepada saya. Dalam ayat-ayat hari ini, Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan mengutip firman dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Istilah Shema digunakan untuk merujuk kepada seluruh doa harian yang dimulai dengan Shema Israel dan terdiri dari Ulangan 6 ayat 4-9. Mereka telah menghafal sejak usia muda dan mengakui saat beribadah sebagai kalimat pengakuan iman mereka. Namun, hal yang menyedihkan adalah bahwa inti yang penting dari ayat-ayat ini telah hilang dan menjalani kehidupan yang condong ke arah formalitas legalisme. Mengikatkannya pada pergelangan tangan berarti firman Tuhan itu harus menjadi pedoman hidup kita. Mengikatkannya di dahi berarti firman Tuhan itu harus menjadi standar pemikiran dan pertimbangan kita. Menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbang rumahmu berarti firman Tuhan itu harus menjadi pusat kehidupan keluarga kita. Namun orang Yahudi mengikatkan tali panjang yang telah dicatat dengan firman bahwa engkau harus mengikatkannya pada pergelangan tanganmu. Dan juga mereka mengikatkan kotak kayu yang kecil yang diisi dengan firman pada dahi. Mereka hanya mengikuti bentuk tanpa memahami dengan benar inti dari firman. Inti dari Shema adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Mengasihi Tuhan berarti menyadari apa kehendak Tuhan, kemudian menuju ke arah yang Tuhan inginkan dan dikenan oleh Tuhan. Hal mengasihi Tuhan mungkin terlalu abstrak. Tetapi jika kita mengungkapkannya secara nyata, kita mengasihi Tuhan berarti secara realitas menikmati penyertaan Tuhan saat ini juga. Hal mengasihi Tuhan dimulai ketika kita memiliki persekutuan rohani yang mendalam dengan Tuhan. Tuhan adalah firman, sehingga kita harus memegang firman Tuhan sebagai Tuhan. Seorang penginjil mengatakan seperti ini, godaan terbesar dalam pelayanan adalah kita berusaha melakukan sesuatu untuk Kristus sebelum kita mengambil waktu untuk bersama dengan Kristus. Ini ekspresi yang sangat berarti. Kita mendapatkan kekuatan saat bersama dengan Yesus Kristus terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan kekuatan tersebut, kita harus melakukan pelayanan atau pekerjaan di bidang penghidupan. Karena urutannya terbalik secara rohani, sehingga kita mengalami kebingungan. Lalu menggunakan metode humanisme. Semakin jauh dari kehidupan yang menerima jawaban.
Kekuatan untuk memurnikan saya, ladang, dan zaman adalah penyertaan Yesus Kristus selama 24 jam. Mereka yang dapat berkomunikasi dengan Kristus Yesus selama 24 jam sehari, mereka memiliki kuasa. Jika itu terjadi, kita akan melampaui batas kita dan memasuki 25 jam dan jawaban abadi. Jika kita menikmati berkat tahta surgawi, kita akan melampaui ruang dan waktu dan menjalani kehidupan dengan kekuatan yang cukup menyinari 237 negara dan seluruh dunia. Terlalu banyak orang yang mengalami gagal meskipun mereka pergi ke gereja. Hal seperti itu sangat menyedihkan. Mereka tertangkap dalam hal-hal yang salah, palsu, dan sia-sia sambil tidak melihat betapa hebatnya kuasa Injil. Karena umat Israel juga kehilangan Injil dan melihat hal-hal yang salah, maka mereka menjadi budak, tawanan, jajahan, dan menjadi bangsa yang mengembara. Dengan kata lain, mereka semua dibutakan karena mereka berpusat pada diri sendiri, materi, kesuksesan duniawi. Mereka jatuh kepada pasal 3, 6, 11 dari Kejadian. Saya harap semua jemaat Indonesia menyingkirkan segala sesuatu yang tampaknya lebih besar daripada Injil. Hanya berfokus pada Kristus saja yang telah menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia, yaitu masalah setan, masalah dosa, dan masalah keterpisahan dari Tuhan. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dapat menerima kekuatan kerajaan Allah dan menyelamatkan seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Pokok bahasan yang kedua adalah mengasihi sesama. Dalam ayat 39 dan 40, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus berfirman tentang kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan, di mana mereka akhirnya harus berfokus. Dia menekankan bahwa ekspresi nyata mengasihi Tuhan diwujudkan dalam mengasihi sesama. Kasih ini juga adalah kasih agape. Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri berarti mengasihi sesamamu dengan kasih Tuhan yang telah kamu terima. Kasih Tuhan telah diwujudkan dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Melalui penyaliban semua dosa, kutukan, dan 12 masalah dalam hidup kita semuanya telah hilang, telah dihapuskan. Mereka yang telah menerima kasih Tuhan itu mulai sekarang harus membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain, yaitu sesama kita. Namun jika saudara melihat dengan terperinci, ada satu prasyarat dalam ayat-ayat hari ini. Itu adalah mengasihi diri sendiri. Bagaimana Yesus menyuruh kita mengasihi sesama kita? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang penting adalah kita harus mengasihi diri sendiri dulu. Ini tidak berarti cinta yang egois, melainkan kita harus melihat diri kita dengan mata Injil terlebih dahulu. Beberapa orang membenci diri sendiri, sebab mereka terikat dengan rasa malu atau perasaan bersalah atau penyesalan karena luka atau kesalahan pada masa lalu.
Jika saudara terjebak dalam perasaan membenci diri sendiri, saudara tidak akan pernah dapat mengasihi orang lain. Yang penting adalah melihat diri kita sendiri dengan mata Injil. Melihat diri yang ada di dalam Injil supaya kita dapat menjadi pemenang sejati dalam hidup kita. Jika saudara melihat diri saudara yang ada di dalam Injil, saudara pasti akan menyadari sesuatu. Segera kasih karunia diwujudkan, rasa syukur diwujudkan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus secara realitas mengungkapkan siapa kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara adalah ciptaan baru yang sepenuhnya diubahkan di hadapan Injil. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 mengajukan pertanyaan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Itulah betapa berharganya saudara. Saya harap saudara percaya bahwa saudara telah sepenuhnya diciptakan kembali melalui penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak perlu merendahkan diri sendiri dengan terus-menerus menerapkan nilai-nilai duniawi. Lihatlah diri saudara dengan mata Injil terlebih dahulu. Mereka yang telah melihat diri mereka sendiri yang ada di dalam Injil dapat melihat dunia melalui Injil. Mereka yang telah melihat dunia dengan mata Injil akan mengalami jawaban dan akan menjadi saksi. Dan juga mereka yang telah melihat negara adidaya dalam Injil mewujudkan globalisasi dan menyadari misi. Mari maju untuk penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa sambil mengakui dengan amin. Jangan kehilangan fakta ini saat saudara merasa bahwa hal-hal lain lebih besar daripada Injil, saudara tidak akan dapat menikmati Injil. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat terukir pada Injil, berakar dengan Injil, dan menjadi natur dengan Injil. Sehingga saudara dapat menguatkan baik fisik maupun rohani, kemudian dapat membuat karya kehidupan saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan kami melalui kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan telah membebaskan kami melalui Kristus Yesus. Biarlah kami menikmati kasih Tuhan setiap hari, setiap saat, melalui firman Tuhan dan doa, sehingga kami dapat memberi kasih Tuhan kepada sesama kami juga. Kiranya karakter kami dapat semakin menjadi karakter Yesus Kristus. Kiranya kebaktian bahasa Indonesia menjadi komunitas agape. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.